Selamat malam, pendengar setia Malam Minggu Misteri. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sudah lama menjadi buah bibir di sebuah desa terpencil. Di sana, terdapat sebuah rumah kosong yang katanya dihuni oleh sesosok hantu pocong. Kisah ini sudah turun-temurun, dan membuat setiap warga desa takut mendekat. Siapakah sosok di balik kain putih itu? Kenapa ia mengganggu rumah kosong di tengah desa? Yuk, matikan lampu, siapkan diri, dan nikmati cerita seram yang mungkin membuatmu berpikir dua kali sebelum melewati rumah kosong di desamu. Ada sebuah desa di pelosok, jauh dari keramaian. Desa itu damai, tetapi ada satu rumah tua di pinggir desa yang tidak pernah disentuh siapapun. Rumah itu sudah bertahun-tahun ditinggalkan, atapnya bocor, dindingnya retak, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Namun, bukan hanya kondisi fisik rumah itu yang membuatnya menakutkan. Rumor mengatakan, rumah itu dihuni oleh hantu pocong. Rumah tersebut dulunya dimiliki oleh seorang pria tua bernama Pak Sulaiman. Pak Sulaiman hidup sendirian di rumah itu. Setelah istrinya meninggal dunia, warga desa bercerita, ketika Pak Sulaiman sakit keras, dia tidak mau pergi ke rumah sakit. Dia meninggal di rumah itu. Dan tidak ada yang tahu sampai tubuhnya membusuk. Ketika akhirnya ditemukan, warga desa buru-buru menguburkannya. Tapi sejak saat itu, ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Suara angin bertiup keras. Daun-daun bergesekan. Setelah kematian Pak Sulaiman, warga sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Suara orang mengerang, seperti orang yang kesakitan, atau bunyi kain yang diseret di lantai. Namun, yang paling mengerikan adalah penampakan pocong yang sering terlihat melompat-lompat di halaman rumah tersebut. Terutama di malam hari. Suatu malam, ada seorang pemuda bernama Jaka yang baru saja kembali dari kota dan tidak tahu tentang kisah angker itu. Jaka yang baru saja pulang dari perantauan tidak percaya dengan hal-hal mistis. Malam itu, dia berjalan melewati rumah kosong tersebut tanpa ragu. Saat dia melintas, dia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Jaka hanya menganggap itu angin malam biasa. Sampai dia melihat dari sudut matanya, ada sosok putih berdiri di dekat pintu depan rumah. Suara detak jantung yang cepat. Jaka terdiam, matanya terpaku pada sosok itu. Pocong, berdiri dengan kain putih yang kotor. Wajahnya tertutup rapat oleh kain kafan. Pocong itu tidak bergerak. Jaka mengira dia hanya berhalusinasi. Tetapi ketika dia mencoba berjalan lagi, pocong itu melompat mendekat. Jantung Jaka hampir melompat dari dadanya. Dia berbalik dan mulai berlari. Tapi pocong itu terus mengikutinya, melompat semakin cepat. Suara langkah kaki berlari, napas terengah-engah. Sampai akhirnya, Jaka jatuh tersungkur di jalan. Ketika dia menoleh ke belakang, pocong itu sudah ada tepat di depannya. Sosok itu berdiri kaku. Tapi kali ini lebih dekat, begitu dekat, sehingga Jaka bisa mencium bau busuk yang menguar dari kain kafannya. Tiba-tiba, pocong itu mencondongkan tubuhnya ke depan, seperti hendak menerjang Jaka. Jaka berteriak sekencang-kencangnya dan lari tanpa menoleh lagi. Dia akhirnya sampai di rumah salah satu warga dan pingsan di depan pintu. Ketika dia siuman, dia menceritakan semuanya. Tapi tidak ada yang heran, warga desa sudah terlalu sering mendengar cerita serupa. Sejak saat itu, Jaka tidak pernah lagi berjalan melewati rumah itu. Bahkan di siang hari, warga desa percaya roh Pak Sulaiman tidak tenang dan gentayangan sebagai pocong di rumah yang dia tinggali semasa hidup. Mereka percaya sampai ada yang melakukan ritual pembersihan di rumah itu. Pocong Pak Sulaiman akan terus muncul, mencari seseorang yang bisa mengantarkannya ke alam baka. Itulah cerita tentang rumah kosong
yang dihuni oleh hantu pocong di desa terpencil. Apakah kalian percaya dengan cerita semacam ini atau menganggapnya hanya tahayul? Bagi warga desa, kisah ini nyata dan mereka hidup dengan ketakutan setiap malam. Kalau kamu sendiri, apa kamu berani melewati rumah yang dikenal berhantu? Atau bahkan masuk ke dalamnya? Hati-hati, karena siapa tahu ada yang sedang menunggu di sana. Sampai jumpa di episode berikutnya di Malam Minggu Misteri. Tetaplah waspada, karena tidak semua yang terlihat adalah ilusi.